orang Jawa, tapi bukan Raden. Ini Jawa biasa. Bener juga kata si Jambrong. Abang anak tukang kerak telur. Tahu dari mana ya si Jambrong? Nggak usah dipikirin, Bang. Keluarga Adinda nggak permasalahin itu semua kok. Terus soal biaya pernikahan bagaimana? Emangnya kenapa? Soalnya duit tunjangan pernikahan dari masjid dipakai separuh sama Romo buat bayar kontrakan. Sisanya tinggal 2 juta. Nggak ape-ape, Bang. Masa Abang tega sih? Kita menikah dengan acara yang mewah, sementara orang tua Abang tinggal di tenda. Kasian kan? Dinda emang calon istri yang saleha. Dah, siat. Susah juga pacaran sama cewek yang saleha. Nggak bisa dicolek. Nah, mulai main rahasia-rahasia nih. Nggak apa-apaan sih lo. Pak Haji, selama ini nih saya yang jadi korban perasaan. Kenapa saya nggak pernah diceritain? Lo ngomong apa nih, Brong nih? Yes, saya paham. Saya orang baru di sini, jadi belum dianggap apa-apa. Brong, kalau lo kagak cerita apa maksud lo, ntar gua ajak zikir sampai sahur, begadang, kagak tidur semalaman baru tahu lo. Apa? Saya cuma kepengen tahu Pak Haji, orang tua kandungnya Apit kayak apa? Orang tua kandungnya Hafid ya biasa-biasa aja tuh. Emaknya perempuan, bapaknya lelaki. Normal-normal aja. Ya, kalau itu sih saya tahu. Miskin ya? Manusia mana yang kaya? Semua milik Allah. Allah yang maha kaya. Tukang cukur apa tukang kerak telur Pak Haji? Astagfirullahaladzim. Brong, ini bulan puasa. Jadi coba lo gunain waktu lo buat mencari ilmu yang bermanfaat. Lo tanya apa aja sama gue jawab, insya Allah. Supaya wawasan lo nambah. Lo tanya soal agama misalnya. Iya Pak Haji. Ini nih Pak Haji. Selama ini kan kita beribadah semata-mata karena Allah. Tapi dia nggak pernah nongol Pak Haji. Nggak tahu wujudnya kayak apa. Emang Pak Haji tahu wujudnya Allah? Ini pertanyaan bagus nih. Gua dulu pernah baca kisah. Ada murid nanya sama ustadznya persis kayak lo nanya. Nggak bisa dibohongin. Jambrong sekarang udah paham mau ditabok kan? Ya nggak bisa Pak Haji. Adinda. Aduh. Kenapa Pak Haji? Sakit. Ya sakit. Nah, sekarang coba lu tunjukin bagaimana wujudnya sakit. Sakit ya sakit. Oh, pipi saya merah nih tuh. Pipi lu yang merah cuman salah satu dari tanda rasa sakit. Bukan wujud sakit. Sekarang bagaimana tuh bentuknya sakit? Coba lu tunjukin. Hah? Bulat, lonjong, kotak-kotak, kelabu monyet, atau apa? Mana bisa ketahuan. Begitu juga dengan wujud Allah. Kita nggak pernah bisa tahu bagaimana wujudnya Allah sampai kita meninggal, itu juga kalau kita masuk surga. Tapi kita bisa yakin Allah itu ada melalui tanda-tandanya, yaitu ciptaannya. Alam semesta, langit dan bumi, dan semua aturan-aturan Allah mengenai alam semesta. Ada angin karena udara yang bergerak dari tempat yang padat ke tempat yang kosong. Air dari dataran tinggi mengalir ke dataran rendah. Coba kalau air dari bawah larinya ke atas semua, tiap hari lo basah meriang. Paham? Iya, saya paham. Gue demen, lo murid gue yang paling cerdas. Baru gue jelasin dikit, cepet paham. Ya, gimana nggak paham ngejelasinnya pakai nampar. Ada yang lo mau tanya lagi kagak, Bro? Enggak, Pak Haji, enggak. Ntar malah ditendang lagi. Pit, Apit! Mau nendang pakai apa? Asam urat gue lagi kamu.
Tuh kan. Astagfirullahaladzim. Romo gue keturunan ningrat, bro. Dia punya showroom mobil di daerah kota. Udah, lu nggak usah nanya-nanya. Kalau begitu, lo keturunan orang kaya dong. Nah, itu lu tahu. Terus kenapa? Tampang lo miskin. Gue jaga perasaan lu, bro. Kalau gue pakai pakaian glamor, lu mau main sama siapa? Pret. Jangan main pegangan kain gua dong, pas lah. Pit, lo pernah ngebayangin gak, Pit? Jidan nanya ke Pak Haji, terus dijawab pakai tamparan. Kayaknya kagak mungkin, bro. Biar kate si Jidan ngebunuh orang juga, ame Pak Haji paling-paling cuma dijewer. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pit, jangan kita melulu yang jadi sasarannya Pak Haji. Kita ini mesti cari akal. Gimana caranya Jidan kena tampar? Cakep, bro. Ide lu brilian juga. Hah? Ntar gue pikirin. Jangan kasih tau Pak Haji ya. Jidan, Kak Adin mana? Di depan lagi ngobrol sama cewek. Cewek? Siapa? Gak tahu deh, bekas pacarnya kali. Shh, jangan berisik dong. Jangan didengerin, Kak. Anak kecil emang suka ngaco. Siapa yang lagi cemburu? Dan mana lo? Hah? Derok dateng nih. Derok. Pak Haji, Apa? Kenapa? Ada temen deketnya Kak Adin, mau ketemu. Oh. Suruh duduk dong. Iya, duduk. Silakan duduk. Silakan duduk. Lu jangan nongkrong sini. Maaf kalau saya ganggu kesibukannya Pak Haji. Oh, siap yang sibuk. Ini anak aja keliwat hiperaktif. Oh, kakek saya ini lebih hiperaktif lagi. Gua smackdown. Ada yang cemburu. Bilkis, kamu silakan ngomong sama Pak Haji. Saya mau ke dalam dulu. Oh iya, terima kasih ya. Buku yang tadi mana ya? Oh, di luar kali ya? Ah iya, Zidan tahu buku itu kak. Lo mau kemana? Sini aja. Maaf Pak Haji, tapi hal yang akan saya bicarakan ini sesuatu yang sangat pribadi. Tapi begini, kalau kita cuma berduaan aja di sini, saya khawatir ntar jadi fitnah. Baiklah,
saya nggak keberatan. Sekali tonjok abis tuh dia tuh. Halo Sabrina sayang. Ya yang kok diem aja sih? Kak Adin jadi sedih nih. Oh, Kak Adin ngomong sama Sabrina. Kirain udah lupa. Ternyata masih ingat. Kayaknya saya mesti ngejelasin sesuatu. Ih, siapa yang lagi cemburu? Oh, jadi ini soal cemburu. Kirain soal yang lain. Laki-laki tuh emang nggak peka sama perasaan perempuan. Tapi nggak tahu juga ya kalau sama perempuan lain. Sab, Bilkis itu bukan apa-apa saya. Orang ketemu aja baru tadi kok. Beberapa malam ini saya bermimpi melihat almarhumah ibu saya. Padahal saya belum pernah mengenal dia. Karena pada waktu itu dia meninggal ketika saya masih bayi. Wajahnya mirip sekali dengan saya. Tapi dia tampak sedih dan menangis terus. Sepertinya dia pingin mendekati saya. Tapi kemudian mundur lagi. Karena itulah saya kemari. Beri saya doa agar saya bisa menghapus mimpi semacam itu, Pak Haji. Biasanya sih orang malah senang bisa ngimpiin orang tuanya yang udah meninggal. Saya malu punya ibu seorang pelacur. Bahkan saudara-saudara saya sendiri pun gak ada yang mau membicarakan tentang dia. Mereka bilang ibu saya meninggal karena kesalahan dia sendiri. Kena penyakit ganas. Cukup. Nggak pantas seorang anak ngejelek-jelekin ibunya sendiri, biarpun ibunya seorang pelacur. Ntar kita lihat apa ibunya Nona ini sejelek yang Nona kira. Tapi kok kelihatannya akrab banget. Akrab gimana? Orang cuma ngantarin ke Pak Haji. Apa itu namanya akrab? Tapi sempat ngobrol kan? Ya iyalah. Masa ada orang nanya saya diem aja, lipet tangan, cemberut, nggak ngejawab gitu. Nggak sopan kan? Kok ngotot gitu sih? Ngebelain. Nah, Nona Bilkis, kita bisa lihat nanti siapa sebenarnya ibu Nona. Tapi apapun yang Nona lihat, yang Nona alami nanti, harap dirahasiakan. Jangan sampai keluar dari ruangan ini. Nah, sekarang Nona silakan tiduran di sini. Silakan. Iya. Semangat banget sih ngetiknya. Emangnya harus noleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bilkis, jangan sedih ya nak. Walaupun semua orang sudah ngusir kita, tapi percayalah nak, Allah pasti bersama kita. Ibu berjanji nak, akan membesarkan kamu sampai kamu jadi gadis yang cantik. Secantik Ratu Bilkis. Dan menurut Bang Hafid ame Bang Jambrong,
setan tuh makhluk yang paling dimanja Allah. Ah, mana bisa? Setan itu kan dibuat dari api, Dan. Tapi kenapa nih? Disiksanya pakai api neraka. Api ketemu api, ya nggak sakit dong. Wah, itu pertanyaan bagus tuh. Jawabannya bagaimana? Waduh, ilmu Zidan belum sampai ke sana. Pastinya kalau mau nanya ke Pak Haji atau nggak ke Pak Ustadz. Jidan nanyanya nggak usah ke Pak Ustadz, ilmunya belum seberapa. Tanyanya ke Pak Haji aja, ya nggak Pite? Iya. Oke, nggak masalah. Ya. Jadi ini aku. Bilqis, siapapun ibumu, dia tetap seorang ibu yang sampai akhir hayatnya selalu sayang dan melindungi anaknya. Dan saya telah membencinya tanpa tahu sebenarnya. Mungkin itu yang membuat dia selalu datang dalam mimpi saya dalam keadaan menangis. Anak macam apa saya ini? Pak Haji, Zidan mau nanya nih. Nah, apa ya? Kan setan diciptain dari api. Nah, kenapa disiksanya pakai api juga? Ya jelas gak sakit dong, Pak Haji. Jadi begini, pipi lo kan dari kulit. Nah, tangan gue nih juga dari kulit. Kalau gue tampar, sakit kan? Ya jelas Pak Haji. Nggak usah ditanya. Tapi sebetulnya bukan kulit gue yang bikin lo sakit, melainkan energi kinetis yang terkandung dalam gerakan tangan gue. Jadi kalau tangan kanan gue gerakin ke kiri, dan ini ke kanan, sakit kan? Begitu juga setan, dimasukin ke dalam api neraka ya sakit. Kok saya ditampar lagi? Gue cuman pengen ngasih tahu sama lo berdua, kalau yang namanya takdir itu kagak bisa dipindahin ke orang lain. Biarpun sebetulnya niat lo pengen gue nampar Zidan kan? Hah?